Berita dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan Bupati Kuantan Singingi Andi Putra sebagai tersangka. Andi Putra diduga menerima suap terkait perpanjangan izin perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi. Seusai menjalani pemeriksaan awalan selama 19 jam di Mapolda Riau, Bupati Kuansing Andi Putra dan seorang pengusaha lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka kini tengah dalam perjalanan menuju gedung KPK Merah Putih Jakarta. KPK menangkap Andi bersama dengan 3 orang bawahannya, yakni ajudan, sopir, dan petugas protokoler Pemkab Kuansing. Dalam konferensi pers KPK yang berlangsung Selasa sore, KPK menetapkan status Andi sebagai tersangka. Andi diduga menerima suap terkait perpanjangan izin hak guna usaha perkebunan sawit di Kabupaten Kuansing. KPK juga menyita uang lebih dari 500 juta dalam pecahan rupiah dan mata uang asing. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, kemudian KPK menemukan bukti petunjuk penyerahan uang sebesar 500 juta rupiah tunai dalam bentuk rupiah dan juga dengan jumlah total 80,9 juta rupiah dan juga ada mata uang asing sekitar 1.680 dolar Singapura serta handphone iPhone XR. Selain menjabat sebagai bupati, Andi juga merupakan ketua DPD Partai Golkar Kuansing sejak 2016. Ia menjadi politisi ketiga Partai Golkar yang terjerat kasus korupsi dalam 1 bulan terakhir. Sebelumnya, KPK juga telah menjerat Aziz Samsudin dan Dodi Nurdin yang juga berasal dari Partai Golkar. Menanggapi kemungkinan adanya aliran dana korupsi ke partai politik, KPK menyatakan saat ini masih fokus mendalami konstruksi perkara dari para tersangka. Namun jika ditemukan bukti baru, baik dalam penyidikan maupun persidangan, KPK akan membuka penyelidikan untuk mengusut temuan tersebut. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan pasca penetapan Bupati Kuansing Andi Putra sebagai tersangka, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky yang ada di gedung KPK Jakarta perkembangan kasusnya saat ini. Alva, rombongan penyidik dan Bupati Kuansing diperkirakan tiba sore ini. Setelah mereka tiba, apa proses selanjutnya yang akan dilakukan oleh KPK? Proses pertama setelah dilakukan pemeriksaan tentu saja adalah penahanan. Karena menurut Wakil Ketua KPK, Lili Pantauli ini menyebutkan bahwa penyidik ini akan segera melakukan penahanan terhitung dari tanggal 19 Oktober kemarin sampai tanggal 7 November 2021 mendatang. Dan menurut Wakil Ketua Pimpinan KPK ini disebutkan bahwa Bupati Kuantan Singingi bersama juga dengan tersangka lain yaitu General Manager dari PT Adi Mulya Agro Lestari Sudarso ini telah diberangkatkan atau akan diberangkatkan maksud saya pada pukul 3 sore ini dari Riau dan diperkirakan akan tiba di Jakarta sekitar pukul 5 sore. Tapi karena kemudian hari ini merupakan tanggal merah, besar kemungkinan tidak akan ada pemeriksaan lanjutan pada hari ini dan akan langsung dilakukan penahanan. Tetapi keterangan lanjutannya adalah bahwa kedua tersangka ini akan melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu selama 14 hari di masing-masing rutan tempat mereka ditahan. Di mana informasinya rutan tempat mereka ditahan berbeda, yaitu di mana untuk Bupati Andi Putra ini akan ditahan di rutan Gedung Merah Putih KPK, sedangkan untuk Sudarso ini akan ditahan di rutan KPK Pom dan Jaya Guntur. Keduanya ini dijadikan tersangka oleh lembaga antirasuah setelah dilakukan operasi tangkap tangan kemarin, tepatnya tanggal 18 Oktober, terkait dengan kasus dugaan suap atau kesepakatan perpanjangan hak guna usaha perkebunan sawit yang dilakukan oleh PT AA. Di sana disebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk melakukan perpanjangan hak guna usaha ini adalah memiliki kebun kemitraan yang dimiliki oleh PT AA dan berlokasi di Kuansing sebesar 20% dari HGU yang diajukan. Tetapi ternyata PT AA sendiri menyebutkan bahwa perkebunannya yang mereka miliki berada di luar lokasi Kabupaten Kuansing. Sehingga untuk melancarkan proses perpanjangan HGU tersebut
terjadilah kesepakatan antara PTAA dengan Bupati Andi Putra. Disebutkan oleh Bupati Andi Putra bahwa untuk melancarkan proses perpanjangan itu dibutuhkan biaya sebesar 2 miliar rupiah. Dan dari kesepakatan tersebut disebutkan bahwa PTAA sendiri sudah melakukan pembayaran pada September lalu sebesar 500 juta rupiah, dan kemudian kemarin ketika OTT dilakukan diketahui telah melakukan pembayaran kedua sebesar 200 juta rupiah. Pada saat OTT ditemukan bahwa penyidik ini membawa berbagai barang alat bukti atau mengamankan berbagai barang bukti. Yang pertama yaitu bukti bayar 500 juta, kemudian ada uang dalam mata uang rupiah dan juga mata uang dolar Singapura dan juga sebuah handphone. Pada saat OTT dilakukan memang yang diamankan adalah pihak dari PTAA yang saat itu setengah melakukan pembayaran dan menaruh uang di rumah pribadi milik Bupati Andi Putra. Di saat yang bersamaan, Bupati Andi Putra ini sedang berada di lokasi lain dan harus dilakukan pencarian oleh penyidik KPK sampai akhirnya ditemukan dan bisa dilakukan pemeriksaan di Mapolda Riau selama 19 jam lamanya. Dari proses pemeriksaan tersebut diketahui bahwa keduanya telah melakukan kesepakatan jahat dan akan disangkakan oleh lembaga antirasuah mereka melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait dengan tindakan pidana korupsi. Radi. Ya, begini Pak, jika kita runut, ini merupakan tersangka ketiga yang berasal dari satu partai. Lantas apakah ada kemungkinan nantinya KPK ini akan memeriksa juga petinggi-petinggi partai untuk menyelidiki kemungkinan atau dugaan aliran dana yang mengalir ke partai, Alfa? Pertanyaan yang sama sudah dijawab oleh Wakil Ketua KPK, Lili Pantauli, menyebutkan bahwa ada memang kemungkinan aliran dana ini akan mengalir ke berbagai pihak, salah satunya ke partai politik, dan lembaga antirasuah tentu saja akan melakukan pemeriksaan lanjutan karena prinsipnya memang setelah dilakukan pemeriksaan tahap awal dan dilakukan penahanan, para tersangka ini tentu saja harus melakukan pemeriksaan lanjutan dan pendalaman terhadap kasus dugaan suap ini. Apakah ada aliran dana ke partai? Tentu saja nanti akan diketahui setelah penyidikan berlangsung. Dan menariknya memang ini merupakan parpol atau politisi parpol Golkar yang kesekian yang tertangkap oleh KPK terkait dengan dugaan kasus korupsi. Sebelumnya ada Aziz Syamsuddin, ada kemudian Bupati Banyuasin, dan juga ada kemudian Alex Nurdin yang juga merupakan politisi Golkar yang semuanya juga terlibat kasus dugaan korupsi. Dan yang terakhir ini adalah Bupati Kwan Sing. Di mana sebelumnya juga kalau dilihat backgroundnya, Bupati Kwan Sing ini juga merupakan anak dari mantan Bupati Kwan Sing sebelumnya yang juga politisi Golkar dan tengah dikenakan juga atau sudah menjadi terdakwa dari kasus korupsi. Ini artinya Bupati Kwan Sing ini menambah daftar panjang dari politisi parpol Golkar yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Dan apakah ada aliran dana ke partai? Maka hal itu juga yang akan nanti ditemukan oleh penyidik KPK. Radi. Ya, menarik tentunya kita nantikan nanti penyelidikan lebih lanjut dari KPK apakah ada aliran dana ke partai yang mengalir dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kwan Sing. Terima kasih Alfania Rizky melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.